Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 10 ayat 34 sampai Matius 11 ayat 1. Memikul salib. Mengapa Yesus mengatakan beliau datang ke dunia bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang? Yesus tidak sedang bermaksud memporak-porandakan dan menghancurkan dunia, terlebih alam semesta. Aneh rasanya jika Bapa menciptakan seluruh jagat raya, namun justru putranya sendiri hadir membawa pedang dan menghancurkan segalanya. Dunia kita porak-poranda ketika kebenaran iman harus tersingkirkan karena ulah manusia. Yesus datang untuk menegakkan kembali. Itulah mengapa Yesus membawa pedang dalam tanda petik, sebab kebenaran yang harus ditegakkan akan menimbulkan perbantahan. Yesus memisahkan kebaikan dari kejahatan, kebenaran dari kesesatan, keadilan dari ketidakadilan. Itulah mengapa Yesus mengatakan, "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang-orang ialah orang-orang seisi rumahnya." Karena Yesus memisahkan semuanya itu agar kita dapat melihat dengan bijaksana mana yang baik dan benar untuk kita lakukan di hadapan Allah. Contoh paling nyata ialah ketika Yesus harus menyatakan dirinya sebagai putra Allah. Siapakah yang sanggup menerima kebenaran ini? Yesus harus memikul salib untuk kebenaran yang harus dinyatakan kepada dunia. Berefleksi dari sikap Yesus, guru dan gembala kita, beliau mengatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Matius 10 ayat 38. Yesus sudah memikul salibnya. Yesus tidak mundur sedikit pun dan tidak mengeluarkan keluhannya secara berlebihan. Yesus sejak awal mula pasti mengetahui bahwa akan mengalami hal yang demikian mengerikan. Tetapi Yesus tetap setia karena ia percaya akan Bapanya. Bagaimanakah dengan kita? Penderitaan Yesus jauh lebih berat dibandingkan penderitaan kita. Masihkah kita berusaha menghindar untuk setiap permasalahan yang ada, bahkan menghalalkan segala cara agar masalah dapat tuntas? Guru dan gembala kita tidak pernah memberikan contoh yang demikian. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab setiap orang yang bersikeras mempertahankan ketidakadilan, kesesatan, tidak akan kehilangan martabatnya di hadapan manusia. Namun tidak demikian di hadapan Allah kelak pada waktunya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku,
ia tidak layak bagiku. Karena Yesus adalah sang kebenaran yang sejati. Yesus tidak bermaksud mengajarkan kita menjadi anak durhaka, tetap mengajarkan bagaimana kita mencintai orang tua dengan segenap hati, jiwa, dan raga. Maka cinta kita kepada Allah harus lebih dari segalanya, sebab Allah yang akan menjadi orang tua surgawi kita kelak saatnya akan tiba. Jangan sampai cinta kita kepada orang tua dan sesama manusia mengaburkan cinta kita kepada Allah sang kebenaran. Yesus mengajarkan menerima setiap kelemahan orang lain dengan kerendahan hati, sebab di dalam setiap manusia sesungguhnya Yesus sendiri yang hadir. Sekalipun orang tersebut yang kita pandang hina di mata manusia. Itulah sebabnya kita harus menerima setiap orang yang hadir di hadapan kita sebagai Yesus sendiri yang datang, tidak memandangnya hina dan kotor, sebab di hadapan Allah kita semua kotor. Ketika kita menerima semua orang hadir sebagai Yesus sendiri, kita mau menerima Yesus dan itu artinya kita menerima Bapa. Inilah salah satu kebenaran Matius 10 ayat 40. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.